6 hal kebiasaan yang dilakukan Raja, seorang sultan dari Ciater Subang, yang membuat kita takjub dengannya, bahkan pernah membuat seorang ibu-ibu pingsan, ketika mengetahui siapa sebenarnya raja itu. Yang pertama, membersihkan bis rombongan wisata, yang datang ke Masjid Ciater, dan ke Hotel Lembah Sari Mas Resort. Sebagai seorang sultan yang tajir, yang mempunyai harta begitu banyak, biasanya remaja seumuran itu melakukan hal-hal yang poya-poya, dan serba mewah, namun bagi raja tidak, dia mau melakukan membersihkan bis rombongan wisata, yang datang ke tempatnya, walaupun isi mobil tersebut terkadang dapat membuat orang jijik, karena ada banyak sampah dan kotoran, seperti muntahan penumpang. Yang kedua, memberikan jasa ojek payung, sebagai seorang sultan yang serba ada dan kecukupan, dia juga tidak malu melakukan pekerjaan sebagai ojek payung, sampai-sampai orang yang melihatnya tidak akan percaya, bahwa dia adalah seorang pemilik hotel dan masjid itu. Yang ketiga, menjual ikan hias. Saat usia raja masih 10 tahun, dia sudah melakukan jualan, yaitu jualan ikan hias, yang mana biasanya anak-anak orang kaya seumuran dia, belum banyak mengerti tentang itu, biasanya anak-anak seumuran 10 tahun masih banyak yang melakukan serba orang tua, atau serba minta dengan orang tua, namun bagi raja tidak, dia mau berjualan ikan hias, hingga hasilnya untuk keperluan dia, dan juga dia kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kisahnya ketika dia menjual ikan hias, sampai-sampai membuat seorang ibu-ibu pingsan, seperti yang ia ceritakan di beberapa stasiun televisi, dan channel-channel YouTube. Diceritakan olehnya, pada suatu hari, di saat dia menjual ikan hias, ada seorang ibu-ibu yang ingin membeli ikan hiasnya, dan ibu-ibu itu menawar separuh harga dari yang ia tawarkan, dan saat itu raja sebagai penjual ikan hias itu tidak memberikan ikan itu, dan ibu-ibu itu langsung pergi. Sesampainya di rumah, ibu itu kepikiran terus dengan raja atau anak yang berjualan ikan hias itu. Ia merasa kasihan dengan anak yang berjualan ikan hias itu, dan saat itu dia tidak tahu siapa sebenarnya anak-anak yang berjualan ikan hias itu. Lalu keesokan harinya, dia datang dan berniat untuk memborong seluruh ikan yang dijual oleh anak-anak penjual ikan hias itu. Namun di saat dia tiba di tempat anak-anak yang berjualan ikan hias itu, ibu-ibu itu tidak menemukannya, dan kebetulan pada saat itu, anak-anak yang berjualan ikan hias atau raja tidak berjualan, lalu dia mencarinya, dan dia bertanya-tanya kepada pedagang yang ada di sekitar itu, lalu ibu-ibu itu betapa terkejutnya, ketika mendengar keterangan dari orang-orang yang berdagang di sekeliling itu, karena para pedagang di situ memberitahukan kepada ibu-ibu itu, bahwa anak-anak yang berjualan ikan hias itu, bukanlah anak-anak sembarangan, melainkan pemilik masjid hotel dan resort. Mendengar keterangan itu, ibu-ibu itu terkejut dan langsung pingsan. Yang keempat, mencuci piring di hotel. Di saat waktu luang, terkadang ia melakukan pekerjaan mencuci piring di hotel milik ayahnya itu, dan dia tidak sungkan untuk melakukannya, walaupun harta yang ia miliki banyak sekali. Yang kelima, pada usia 10 tahun raja pernah melakukan bisnis ternak ikan lele, dan dia bekerja sama dengan teman ayahnya, dan yang membuat kita kagum kepadanya adalah, hasil dari ternak lele itu mencapai 1,2 miliar, dan ternyata seluruh hasil 1,2 miliar itu dia sodakohkan atau disumbangkan, sungguh dermawan hati seorang raja. Dan yang keenam adalah, menyambut tamu yang datang ke masjid, dan mendoakannya, dan juga menyusun sendal, dan sepatu para pengunjung. Jarang sekali kita temukan anak remaja yang melakukan hal kecil tapi mulia di hadapan Sang Pencipta. Sebagai anak orang kaya, yang mempunyai aset berlimpah dia tidak malu, untuk melakukan pekerjaan, menyusun sendal di masjid. Dan dia ikhlas dalam melakukan pekerjaan ini. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, yang sangat berarti yaitu, raja adalah seorang yang mempunyai harta yang banyak dan layak dijuluki sultan. Dia mau melakukan hal-hal seperti itu, dan kini dia menjadi terkenal, hanya dikarenakan menyusun sendal, dan menyambut tamu yang datang ke masjid, dan dia bukan terkenal dari pamer harta, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sombong di muka bumi ini, karena bagi raja harta hanyalah titipan dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.